Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi faslun minal wajibatil qalbiyati al-imanu billah wa bima jaa 'anillah wal imanu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah. Melanjutkan apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu terkait kewajiban-kewajiban kita punya hati. Lalu kemarin kita bahas yang termasuk daripada kewajiban-kewajiban hati itu, artinya yang wajib kita lakukan dengan kita punya hati, yaitu yang pertama ada al-imanu billah, iman kepada Allah, dan juga beriman kepada bima jaa 'anillah, dengan apa yang datangnya dari Allah, yaitu termasuk apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan juga apa yang telah Allah larang bagi kita. Wal imanu bi rasulillah, dan juga beriman kepada Rasulullah, beriman kepada nabi-nabi Allah, juga kepada Rasulullah. Wa bima ja'an rasulillah, dan juga tentunya beriman kepada apa-apa yang datangnya dari Rasulullah, yaitu termasuk minal ahkam, hukum-hukum syariat, itu kita harus dan wajib mengimaninya. Jadi 4 hal tersebut yang telah kita katakan, yang telah kita bahas minggu lalu, wajib ada di dalam hati kita. Beriman kepada Allah, beriman juga kepada apa yang datangnya dari Allah, beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Itu wajib tertanam di dalam kita punya hati. Kemudian Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi melanjutkan wat tasdiqu wal yakinu wal ikhlasu, juga merupakan kewajiban hati, yaitu adalah membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang telah kita imani sebelumnya terhadap 4 perkara itu. Membenarkan dengan kita punya hati, menerima dengan keridhaan dan kerelaan, dengan kita beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Itulah poin daripada tasdik, membenarkan atas keimanan kita kepada 4 perkara itu. Itu wajib bagi kita dengan keridhaan dan juga kerelaan menerima apa yang datangnya dari Allah dan juga Rasulullah. Wal yakinu, dan gak cuma membenarkan tetapi meyakini, yaitu dengan i'tiqad. Imam Ramli menegaskan makna daripada yakin. Apa itu yakin? Yakin adalah an ya'taqida bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki ma'anutsi bisyahadataini. Makna daripada al-yakin, kata Imam Ramli, adalah meyakini, beriktikad dengan kita punya hati dinal islami, akan agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang mutlak, murni, keyakinan yang sempurna, khalian minasyukuki, yang tanpa adanya keraguan, tanpa adanya kebimbangan, ma'annutki bisyahadataini, bersamaan dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Itu yakin. Lebih dalam lagi namanya yakin, adanya i'tiqad di dalam hati. Enggak cuma menerima secara tadi kita poinnya tasdik itu, tetapi juga mendalami di dalam hati kita sedalam-dalamnya,
dengan penuh keyakinan terhadap apa yang kita imani. Itu makna daripada yakin. Wal ikhlasu, dan kemudian yang termasuk bagian daripada kewajiban hati adalah keikhlasan. Wajib ikhlas. Wajib kita ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas kita punya perbuatan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, wajib kita mengikhlaskannya. Apa itu ikhlas? Wahwa, dan adapun itu ikhlas, al-amalu lillahi wahdah, yaitu amal perbuatan lillahi wahdah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadikan amal perbuatan yang kita lakukan semua semata-mata karena Allah. Itu ikhlas. Bukan karena manusia, bukan karena orang lain, tetapi semua kita lakukan amal perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada keikhlasan. Ada satu kisah, ada satu cerita yang masyhur, cerita ini yang dialami seorang ulama wali min auliyaillah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, beliau adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat giat, rajin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ada malaikat Allah melihat di Lauhil Mahfuz itu dituliskan nama Syekh Abdul Aziz ini sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini turun, minta izin kepada Allah, turun memberitahu kepada Abdul Aziz, ya, kepada Syekh Abdul Aziz ini. Ya Abdul Aziz, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mau gimana pun ente ibadah, nama ente ane lihat dituliskan sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Surga neraka bukan urusan saya. Yang saya lakukan hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata yang saya lakukan hanya perintah Allah, saya beribadah. Saya kagak ada urusan. Mau saya dimasukin neraka, mau saya dimasukin surga, itu bukan urusan saya. Itu haknya Allah. Setelah itu malaikat kembali ke atas. Karena memang dilihat udah dikata begitu, dia kagak jiper juga. Mau ibadah sebanyak apapun tetap ente masuk neraka. Malaikat pergi lagi dah ke langit ke atas. Dilihat di Lauhil Mahfuz itu ada namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dicatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun lagi itu malaikat. Dibilang kepada Syekh Abdul Aziz, hai Abdul Aziz, barusan ada kabar gembira, engkau dicatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kata Syekh Abdul Aziz, surga neraka bukan urusan saya. Saya ibadah cuma semata-mata karena Allah. Ya. Kenapa Syekh Abdul Aziz bisa digantikan dari penghuni neraka menjadi penghuni surganya Allah? Karena keikhlasan dia beribadah lillahi ta'ala wahdah, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena manusia, bukan karena satu harapan, bukan karena roja, bukan karena pengen masuk surga, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya Syekh Abdul Aziz itu masuk neraka, jadi dicatat sebagai penghuni surga lantaran ikhlasnya dia dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz tanya, kalau memang karena ridho, karena ikhlas aku, kemudian Allah ridho aku dimasukkan ke surga, kenapa kemarin aku dicatat sebagai penghuni neraka? Kata malaikat, di waktu kecilnya kamu pernah membiarkan
panggilan daripada ibumu. Karena kamu mendiamkan ibumu yang memanggilmu, maka kamu dicatat sebagai anak durhaka dan kamu dicatat sebagai penghuni nerakanya Allah. Ya, kita lihat di sini ada perbandingan, ada pelajaran, ada hikmah yang kita bisa ambil, ada perbuatan yang harus kita hindari, termasuk tadi kedurhakaan kita terhadap orang tua. Kagak sengaja kadang kita mendiamkan, pura-pura kagak dengar dipanggil orang tua. Tapi lihat dengan keikhlasan amal ibadahnya dia, durhakanya dia, dosanya dia diampuni oleh Allah, dan Allah redha. Syekh Abdul Aziz masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil bagi kita. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, lakukanlah semuanya dengan kita punya niat ikhlas lillahi ta'ala. Maka Abu Zar aja pernah diingetin, Abu Zar Al-Ghifari pernah diingetin sama Nabi, ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Abu Zar, kata Nabi, jaddidis safinata, perbaharuilah safinataka, yaitu bahteramu, perahumu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan itu sangat amat dalam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, makna daripada perahu safinah yang harus diperbaharui adalah kita punya niat dalam hati. Sebelum kita ngelakuin amal perbuatan, kita ikhlasin dulu niat lillahi ta'ala perbuatan tersebut. Jangan kita pikir hal-hal yang lain, ingin mendapatkan ridho pandangan dari manusia, ingin mendapatkan pandangan dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengen dilihat, pengen diponten sama orang, ngelakuin hal sesuatu kebaikan, diharapkannya adalah kebaikan juga dari orang lain. Buang jauh-jauh dulu begitu. Maka hal yang seperti itulah yang membuat amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan jadi sia-sia. Lantaran kita mengharapkan hal yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian kita punya perbuatan yang tanpa bukan mengharapkan hal-hal apapun, lah itulah yang membuat perbuatan kita diangkat di derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin sekarang kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Mungkin ada yang karena rojak kita masuk ke dalam surga, harapan kita masuk ke dalam surga. Ada yang ibadah memang karena takut siksaan Allah. Cuman nanti lama-lama itu kita harapkan itu semua berubah, yang kemudian semata-mata kita beribadah karena Allah, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena kita takut masuk neraka. Mungkin bagi kita orang yang awam, yang iman kita masih naik turun, ya jitu yang bus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang kenceng kita ikut pinggang kita, kadang melorot. Itu iman begitu sama. Ya, tapi dalam hati kita niatkan semua itu Bismillah lillahi ta'ala. Insya Allah keikhlasan itulah yang membuat kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan yang kita lakukan kecil, percuma kalau yang kita lakukan adalah perbuatan yang besar, tapi yang kita harapkan adalah selain Allah. Sia-sia. Al-amalu jismun. Ya, perbuatan itu adalah ibarat anggota tubuh badan. Wa ruhuhu al-ikhlas. Dan ruhnya daripada itu badan adalah keikhlasan. Rohnya daripada itu amal perbuatan adalah keikhlasan. Maka ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu apapun itu kebaikan, tanpa adanya keikhlasan, ibarat jasad tanpa adanya ruh. Ibarat mati, ibarat mayit, ibarat orang mati. Jadi itu percuma perbuatan kita kalau nggak ada ruhnya, percuma. Maka ruhnya itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang agak sulit, agak berat kita menata hati kita supaya ikhlas lillahi ta'ala. Karena niat semuanya ada dalam hati. Kolbun. Kadang berubah-ubah nih cepat banget yang namanya kolbun. Hati itu cepat banget berubah. Jangankan sejam 2 jam, sedetik 2 detik hati bisa berubah. Kita punya niat. Kadang kita pengen ibadah ke mushola, kadang kita pengen ibadah ke masjid, tapi ada kadang keluar kalimat-kalimat dari saudara kita yang menjatuhkan atau malah mungkin memuji kita. Memuji aja. Memuji kita tuh. Maka itulah yang membuat kemudian berubah yang tadinya niat kita lillahi ta'ala. Kita jadi pengen dipandang sama orang gara-gara itu pujian. Betul apa kagak?
Iya, kita dari awal dari rumah udah benar-benar itu kita pengen lihat ibadah kepada Allah. Masya Allah, anak soleh, gitu. Masya Allah, lu kagak ada duanya ada di kampung ini. Dikata begitu, lah kita ngagul, kumpul kita ke atas, merasa, lah iya ya, udah buah. Apa itu? Lah, lu kagak tahu buah. Tuh, kata kita begitu dah. Merasa gitu kita. Ya. Imam Hanafi, ya Imam Hanafi ketika berjalan, ini dalam suatu cerita dikatakan Imam Hanafi berjalan, kemudian Imam Hanafi mendengar ada seseorang yang memuji dirinya. Ada seseorang yang memuji dirinya. Apa yang memuji daripada Imam Hanafi itu? Oh, itu seorang ulama besar, seorang imam yang dia sholatnya semalaman penuh. Kata Imam Hanafi merasa kaget, bukan kemudian terpesona dengan itu pujian, tetapi merasa malu di hadapan Allah. Yang dia rasa dia belum pernah melakukan sholat daripada semalam penuh. Tapi dia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian orang. Nah, kalau kita kan kadang dipuji begitu bangga. Padahal kita nggak ngelakuin begitu, tapi kita senang aja orang mandang baik begitu. Tapi Imam Hanafi nggak, dia langsung buru-buru dia pulang ke rumah. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pujian orang tersebut yang dia sangka saya melakukan ibadah semalaman penuh, padahal kagak pernah saya lakukan. Tuh. Ada doanya Imam Hanafi itu. Apa yang dibaca oleh Imam Hanafi? Doanya tersebut adalah Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, Imam Hanafi minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukumi aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfirli bima la ya'lamun. Dan ampunilah aku ya Allah bima la ya'lamun dengan apa atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini doa yang kita baca ketika kita dipuji oleh orang lain. Allahumma la tu'akhidni, ya Allah janganlah siksa aku, janganlah hukum aku bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampunilah aku atas dosa-dosaku dengan apa yang mereka kagak tahu, tidak ketahui oleh mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka kira, daripada mereka sangkakan. Itu baca doanya, ya. Dan insyaallah dikasih sama Bang Nadi, suruh nulis dia, ya, nanti dibagiin. Baca doanya. Supaya apa? Supaya kita kagak ngerasa ngakul atas omongan orang. Kita baru ngelakuin sampai B, orang ngomong kita sampai C, kita ngelakuin kagak, tapi kita ngerasa dipuji begitu senangnya, bukan main. Girang kita. Jangan. Ya. Biar kita tadi bersihin kita punya hati, lakukan apa itu semuanya ikhlas, niat lillahi ta'ala. Itulah keikhlasan. Kadang memang berat ikhlas, tetapi ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Setiap amal perbuatan kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nadamu 'alal ma'asi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.